Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resila Ceril. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengutip skripsi ilmiah. Nah, sebelumnya apa sih itu kutipan? Menurut KBBI, kutipan adalah pengambilan satu atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkuat argumen dalam tulisannya sendiri. Nah, kutipan ini mempunyai dua fungsi, yaitu menunjang fakta dan juga memberikan penjelasan tambahan. Lalu kutipan ini dibagi menjadi dua, yaitu kutipan secara langsung dan kutipan tidak langsung. Di sini saya sudah menyiapkan kalimat, yaitu hal ini haruslah ada pemberian motivasi dan dorongan belajar K3 supaya para siswa berminat dan termotivasi untuk belajar yang diberikan oleh guru. Motivasi untuk belajar merupakan hal yang paling penting agar siswa dapat sukses mempelajari suatu ilmu pengetahuan dan meningkatkan prestasi siswa. Nah, kalimat ini berasal dari sumber skripsi milik Aditya Nugroho tahun 2013, yaitu yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Minat Terhadap Prestasi Siswa pada Mata Diklat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di SMK Negeri 1 Sedayu. Langsung saja kita membahas mengenai kutipan langsung. Nah, kutipan langsung itu biasanya menggunakan tanda kutip. Pertama, copy paste kalimatnya, lalu berikan tanda kutip di awal dan di akhir kalimat. Nah, biasanya menggunakan tanda kutip ini dikarenakan kalimatnya tidak diubah. Selanjutnya adalah memasukkan identitas atau asal kutipan kata. Nah, pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu kalimatnya, lalu menggunakan tanda kutip di awal dan di akhir kalimat, lalu di belakang ditambahkan nama akhir dari pemilik skripsi, diberi koma, lalu tahun terbitnya, seperti ini. Atau bisa seperti ini. Ada penelitian yang dilakukan oleh Aditya Nugroho tahun 2013 yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Minat Terhadap Prestasi Siswa Mata Diklat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di SMK Negeri 1 Sedayu. Menyatakan bahwa lalu copy paste tulisan ini, maka selesai kutipan langsung. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini menggunakan kata-kata yang diparafrase. Seperti contoh kalimatnya adalah hal ini harus ada pemberian motivasi. Harus memberikan motivasi serta dorongan belajar agar siswa merasa termotivasi oleh guru. Siswa dapat sukses mempelajari sesuatu karena diberikan motivasi.
sehingga meningkatkan prestasi siswa. Lalu setelah itu ada menambahkan identitas atau asal kutipan. Nah, kata-kata yang sudah diparafrase ini kita copy paste di bawah. Lalu di belakangnya ditambahkan nama akhir, tahun publish. Nah, seperti inilah bentuk dari contoh kutipan tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Duyanti, nomor absen 21 dari kelas A, Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan cara mengutip dari jurnal. Di sini kita mempunyai dua cara pengutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Pada kutipan langsung ada 4 syaratnya, yakni pertama, penulisan kutipan langsung tidak boleh diubah-ubah dari kutipan aslinya. Kedua, karena kutipan langsung harus asli seperti di jurnal, maka kutipan dari jurnal bisa dicocokkan dengan gagasan yang Anda tulis. Yang ketiga, terkait penulisan kutipan langsung menggunakan jarak 2 spasi dan menambahkan tanda kutip. Yang keempat, wajib menyertakan sumber kutipan yang meliputi mencantumkan nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumber. Di sini saya akan mencontohkan dengan jurnal yang berjudul Perilaku Menulis Fanfiction Penggemar K-pop di Wattpad. Untuk contoh kutipan langsungnya, kita akan mengambil kutipan dari kalimat ini. Karena tidak boleh diubah sama sekali, jadinya kita hanya mengcopy pastenya saja. Jangan lupa ditambahkan dengan kutip. Seperti ini. Untuk menyertakan nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumbernya, kita bisa menaruhnya di akhir kalimat kutipan, yaitu dengan nama akhir belakang penulisnya, yakni Syaharani dan Mahadian, tahun terbit 2017, lalu titik 2 dengan halaman dari kalimat yang kita kutip, yaitu halaman 202. Ya, seperti ini untuk cara kutipan langsungnya. Lalu untuk kutipan yang tidak langsung, cara mengutip dari jurnal tidak langsung, kutipan yang tidak sama persis dengan tulisan aslinya. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip, kemudian menulisnya kembali menggunakan bahasa sendiri. Untuk cara mengutip dari jurnal secara tidak langsung, kutipan diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris harus kutipan ialah spasi ganda. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip petik 2, kemudian ditulis dengan sumber kutipan. Di sini misalkan kita akan mengambil kalimat ini. Karena tidak langsung, berarti kita harus mengubahnya dengan kalimat sendiri. Misalkan seperti Wattpad merupakan platform yang berbasis blogging yang mempunyai fasilitas untuk menggunanya bagi penulis maupun pembaca. Seperti ini. Lalu untuk kutipan tidak langsungnya, untuk sumbernya, kita bisa juga taruh di belakang maupun di depan. Untuk contoh depan mungkin
bisa kita tulis dengan nama penulisnya dahulu. Itu menurut Syaharani dan Mahadian dalam kurung tahun penerbitnya itu 2017. Lalu halaman kalimat yang dikutip yakni dari 201, Nah, beginilah contoh kutipan secara tidak langsung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan cara untuk mensitasi dokumen menggunakan Mendeley. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa aplikasi Microsoft Word telah terhubung dengan plugin dari Mendeley. Langsung saja kita masukkan dokumennya. Apabila kita mempunyai file PDF-nya, bisa langsung add files, lalu masukkan file PDF yang mau kita sitasi. Tapi kalau misalkan kita pengen mensitasi dari buku fisik, kita bisa mensitasi dengan manual. Caranya adalah klik add entry manually. Di sini ada tipe dokumen yang ingin kita sitasi. Di sini saya akan mensitasi buku, lalu isi judulnya. Lalu isi penulis, tahun, halaman, kota, edisi keberapa, dan jangan lupa untuk mengisi penerbit. Kalau sudah isi semuanya, klik save. Lalu, untuk memasukkan ke dalam artikel atau karya ilmiah, caranya adalah dengan klik references, lalu insert citation. Masukkan judul buku yang tadi kita masukkan ke Mendeley. Lalu klik OK. Lalu untuk menambahkannya ke daftar pustaka, caranya sangat mudah dengan klik insert bibliografi. Dengan mengklik insert bibliografi akan muncul secara otomatis buku yang tadi kita sitasi ke daftar pustaka. Selanjutnya saya akan menunjukkan cara untuk mensitasi video YouTube di Mendeley. Langkah awalnya sama, klik add lalu klik add entry manually. Lalu pada type kita pilih film. Kemudian isi data-data yang diperlukan. Data-data yang saya masukkan diantaranya ada judul, directors, atau yang mengupload konten YouTube tersebut, yaitu Fox, tahun 2022, lalu masukkan durasi video, lalu distributor, yaitu YouTube, dan link YouTube-nya, link video YouTube-nya. Lalu klik save, lalu buka Microsoft Word. Seperti sebelumnya, cara untuk memasukkan citasinya adalah dengan cara klik insert citation, lalu masukkan judul video YouTube-nya. Lalu klik OK. Lalu untuk memasukkan daftar pustakanya, sama seperti sebelumnya, yaitu klik insert bibliografi. Secara otomatis, daftar pustakanya akan terisi oleh video yang sebelumnya sudah kita masukkan ke Mendeley. Nomor hadir 31, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan Grammarly. Yang pertama,
Kita buka web grammarly.com, kemudian klik login. Kalian bisa login dengan akun Grammarly kalian atau bisa menggunakan Google, Facebook, atau Apple ID. Setelah login, kalian bisa klik new atau kalian bisa upload file yang akan kalian Grammarly. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Sebagai contoh, saya menggunakan jurnal berjudul Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan di PT Veva Indonesia. Di sini kita akan menguji abstraknya untuk melihat apakah ada spelling atau grammar yang kurang tepat. Kita copy abstraknya, kemudian paste ke tampilan Grammarly. Kemudian kalian pilih goals-nya seperti expert, neutral, general. Kemudian klik done. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini ada 10 suggestion mengenai grammar dan tulisan yang benar. Dan di sini juga ada correctness, clarity, engagement, dan delivery. Kalian bisa klik kata yang akan diganti, kemudian nanti di sini akan muncul suggestion-nya apabila Anda memiliki akun premium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Setiawan, nomor hadir 34 dari kelas A Ilmu Komunikasi 2019. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Turnitin. Nah, Turnitin itu adalah suatu website yang dimana berbasis online yang sering sekali digunakan oleh mahasiswa untuk mengecek apakah ada plagiat ataupun plagiasi di dalam artikel ataupun jurnal yang kita buat. Sebelum masuk ke dalam videonya, alangkah baiknya kita mempunyai yang namanya akun dari Turnitin. Tetapi akun Turnitin ini tidak sembarangan orang bisa membuat karena harus mengenroll kelas ataupun masuk dalam kelas yang ada di Turnitin, entah itu dari kampus ataupun kita bisa membelinya di online shop. Kita langsung saja. Nah, kita sekarang sudah masuk ke dalam Turnitin. Halaman loginnya itu adalah dapat kita lihat di pojok kanan atas ini. Ini turnitin.com/login. Pertama, masukkanlah akun yang kalian punya. Saya mempunyai akun Turnitin yang telah di-enroll kelas. Ini adalah tampilan utama dari Turnitin. Yang dimana di sini dapat kita lihat, sini adalah class name dan ini adalah tempat kita untuk dapat mengecek apakah ada plagiasi atau tidak. Kita langsung ke dalam kelas ini. Dapat kita lihat di sini tuh ada semacam tempat untuk dapat mengsubmit yang namanya jurnal ataupun artikel kita. Nah, bagaimana sih cara kita mengecek apakah ada plagiasi atau tidak? Yang pertama adalah kita langsung saja klik submit. Nah, di submit ini kita akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini, yang dimana di sini seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya, sini adalah nama email kalian, dan di sini adalah submission title, alias ini adalah misal kalian bisa isi itu tugas Turnitin jurnal. Nah, di sini ada 3 pilihan, kalian bisa mengupload filenya dari komputer, Dropbox, ataupun Google Drive. Yang biasa saya lakukan adalah menggunakan dari komputer. Kita pilih filenya. Ini adalah contoh jurnal yang saya sudah buat untuk dapat diturnitinkan. Nah, setelah kita upload jurnal kita ke dalam sini, kita langsung saja klik upload. Kita tunggu sampai uploadnya selesai. Setelah itu, pastikan apakah sudah benar dengan judul file name-nya, file size, dan juga page-nya. Selanjutnya, setelah kita sudah mengecek semuanya, kita langsung saja klik confirm ataupun OK. Setelah kita ngeklik confirm, maka akan ada tulisan congratulations seperti ini.
Nah, gimana sih cara kita melihat agar kita mempunyai plagiasi sebesar berapa persen gitu? Kita langsung saja ke dalam halaman utama dengan klik Return to Assignment List. Di sini itu masih processing ya. File yang tadi kita upload itu masih diproses oleh sistem dari Turnitin untuk dapat mengecek apakah ada plagiasi di dalam file kita ataupun tidak. Nah, biasanya proses ini membutuhkan waktu 5-10 menit tergantung dari jumlah halaman di dalam filenya. Nah, di sini sudah terlihat dari hasilnya ya teman-teman. Jurnal yang tadi saya upload itu mempunyai similarity sebesar 22%. Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Kita bisa langsung klik di bagian 22% ini atau kita bisa klik di bagian view. Nah, setelah kita klik bagian view tadi akan muncul tab seperti ini. Dan ini adalah hasil Turnitin dari file jurnal yang sudah kita upload tadi. Nah, seperti yang kalian semua lihat, di sini ada kata ataupun kalimat yang diblok oleh Turnitin yang memang itu terdeteksi plagiasi. Setelah kita mengecek apakah ada plagiasi, di mana kita lihat ada 22% ya. Kita langsung saja ke bagian paling bawah untuk dapat mengetahui apa sajakah ataupun sumber dari mana sajakah yang dianggap sebagai plagiasi dari Turnitin ini. Nah, ini adalah file yang sudah kita turnitinkan tadi. Setelah kita download, dia akan mengeluarkan output seperti ini. Seperti yang kalian lihat, di sini ada blockingan ya dari Turnitinnya itu menganggap itu bahwa adalah plagiasi. Kita lihat ke bagian bawah. Ya, ini adalah beberapa sumber yang dimana dianggap Turnitin sebagai plagiasi. Di sini ada 22%. Kita dapat lihat ini adalah source-nya. Nah, mengapa demikian? Karena plagiasi di sini dalam artian itu artian secara umum yang dimana plagiasi di sini. Nah, mengapa bisa 22%? Karena dapat kita lihat di sini ada semacam kata ataupun kalimat sebelum yang diblok ini membuat tulisan yang lebih unik daripada tulisan di sini. Maka dari itu ada yang namanya parafrase yang memang dianjurkan sebagai acuan utama dalam membuat jurnal, artikel ataupun skripsi ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.